Penyerang top os Belanda hubungi Erick Thohir. Penyerang Bologna, Sydney van Hooijdonk siap memperkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda sangat antusias ingin gabung Indonesia. Pemain keturunan ingin bermain di Piala Dunia 2026. Delano Ladan, pemain keturunan Indonesia Belanda, secara terbuka menyampaikan siap gabung Indonesia. Penyerang top os Belanda hubungi Erick Thohir mengungkapkan keinginan gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan pemain keturunan gabung Indonesia keinginan sendiri. Pemain keturunan ingin membela tanah leluhurnya Indonesia. Tidak ada paksaan pemain keturunan gabung Indonesia. Pemain keturunan datang sendiri untuk membela tanah kelahiran neneknya. Yang jelas, syarat gabung Indonesia adalah pemain keturunan berdarah Indonesia. Tidak semua pemain keturunan dipanggil gabung Indonesia menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kebutuhan pemain ditentukan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bila Sintayong menginginkan pemain, PSSI siap melakukan pemanggilan pemain keturunan baru. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang sedang dilanda krisis pemain di lini depan, khususnya striker yang punya naluri house goal ke gawang lawan. Pelatih Sintayong bahkan sampai mengeluhkan kalau pemain depan timnas Indonesia tampil tidak cukup baik saat kualifikasi Piala Dunia 2026 silam. Oleh karena itu, Sintayong masih membuka opsi untuk mencari pemain keturunan Eropa lainnya yang berposisi sebagai striker. Salah satu nama yang paling sering dibicarakan oleh supporter untuk gabung ke timnas Indonesia ialah striker milik klub FC Utrecht, yaitu Ole Romeni. Rumor tersebut muncul setelah pandit senior Bung Ropan hingga Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan kalau timnas Indonesia akan mengupayakan naturalisasi Ole Romeni. Ole Romeni pun tampaknya menyambut baik ketertarikan tersebut. Ia juga terlihat beberapa kali berkomentar di unggahan para pemain timnas Indonesia asal Belanda. Meski demikian, sampai saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dari PSSI mengenai proses naturalisasi Ole Romeni untuk timnas Indonesia. Selain itu, Ole Romeni baru saja pulih dari cedera panjang yang membuatnya harus absen bagi FC Utrecht di Liga Belanda hampir sepanjang musim lalu. Maka dari itu, jika Ole Romeni gagal gabung timnas Indonesia, Sintayong bisa menggantikannya dengan striker ganas Liga Italia yaitu Sydney van Hooijdonk. Sydney van Hooijdonk merupakan putra dari legenda tim nasional Belanda era 90-an yaitu Pierre van Hooijdonk yang diketahui punya darah Maluku. Striker 23 tahun itu bermain untuk klub Liga Italia yakni Bologna setelah didatangkan dari kontestan Eredivisie yaitu SC Heerenveen pada musim 2022/2023. Selama semusim bermain untuk SC Heerenveen, Sydney van Hooijdonk sukses membukukan 26 gol dan 2 assist dari 54 kali penampilan. Hal itulah yang membuat Sydney van Hooijdonk direkrut oleh Bologna dan langsung mengambil peran penting dalam keberhasilan timnya melaju ke Liga Champions musim depan. Sydney van Hooijdonk juga sempat dipinjamkan ke klub divisi Championship Liga Inggris yaitu Norwich City dan hanya mengemas 1 assist dari 12 pertandingan. Walau punya potensi besar sebagai striker house goal, nyatanya Sydney van Hooijdonk hanya pernah dipanggil ke Belanda U21 dengan catatan 2 laga. Dalam sebuah kesempatan, Sydney van Hooijdonk menjelaskan kalau dirinya masih ingin menunggu panggilan tim senior Belanda mengikuti jejak sang ayah. Tapi sampai sekarang, Sydney van Hooijdonk belum masuk tim senior, bahkan pelatih Ronald Koeman tidak memanggilnya ke Belanda untuk Euro 2024. Atas dasar keadaan tersebut, PSSI dirasa bisa kembali membujuk Sydney van Hooijdonk agar mau bergabung ke timnas Indonesia asuhan Sintayong. Sydney van Hooijdonk dinilai tepat mengisi kebuntuan di lini serang timnas Indonesia yang terbilang sulit menciptakan peluang hingga gol.
Apalagi jika Ole Romeni gagal gabung timnas Indonesia, maka Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi alternatif untuk mengisi lini depan skuad Sintayong. Di tengah hiruk-pikuk persiapan timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nama Bung Toel kembali mencuat. Pengamat sepak bola yang dikenal kritis ini kembali melontarkan keraguannya terhadap kemampuan Sintayong membawa timnas Indonesia melaju ke putaran 4. Akhirnya dia bilang kita mengincar round 4 kan begitu. Konsistensinya aja nggak ada menurut saya, kata Bung Toel. Ia menilai timnas Indonesia membutuhkan minimal 12 poin untuk lolos, dan target utama mereka adalah merebut peringkat keempat melawan China dan Bahrain. Keyakinan Bung Toel didasari oleh kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di Piala Asia 2007. Namun, ia pesimis dengan peluang timnas Indonesia di kandang lawan seperti Arab Saudi, Bahrain, dan China. Yakin raih poin di situ. Ini Arab Saudi, Bahrain dan China, awai semua. Nggak gampang juga, pungkasnya. Kritik Bung Toel ini bukan yang pertama kali. Media Wikitri Korea Selatan bahkan menyebutnya sebagai komentator yang dikenal karena kritik tajamnya terhadap pelatih Sintayong dan timnas Indonesia. Analisisnya yang kritis sering memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak netizen yang menganggap kritik Bung Toel terlalu pribadi terhadap Sintayong. Ia kerap mempertanyakan dominasi pemain diaspora dan naturalisasi di timnas Indonesia. Terlepas dari keraguannya, Bung Toel tetaplah seorang pengamat sepak bola yang peduli dengan kemajuan timnas Indonesia. Kritiknya, meskipun pedas, diharapkan dapat menjadi cambuk bagi PSSI dan Sintayong untuk terus berbenah dan meningkatkan performa timnas Indonesia. Di tengah keraguan dan semangat yang membara, timnas Indonesia akan bertarung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mampukah mereka melampaui batas dan mengukir sejarah baru? Kita tunggu saja kelanjutan kisahnya.